Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sampai pada sebuah pengalaman bahwa kita ini butuh jalan. Jalan dalam pengertian apapun. Pertama, jalan dalam arti jalur rute yang memang harus kita lalui supaya kita bisa mobile. Kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih-lebih kalau jalan itu lebar, jalan itu bagus. Kita gembira karenanya. Dan tidak hanya kita yang gembira karena ketika jalan itu baik, maka menyusul kemudian peradaban. Kota kita menjadi ramai karena mungkin banyak orang yang datang, perekonomian jalan. Fenomena jalan dalam arti rute tadi, Bapak Ibu, memang kita sekarang tidak membuatnya. Ya dulu, leluhur kita, entah berapa tahun yang lalu, sudah membuatnya. Kita sekarang ini hanya menjaganya. Mungkin bahkan mengembangkannya, gitu, menghubungkan daerah yang memang belum ada jalan. Sama seperti tol yang kita sekarang gunakan itu ya penambahan sehingga makin memudahkan kita meskipun mahal. Jadi kita butuh jalan dalam arti itu. Kita juga butuh Bapak Ibu jalan dalam arti solusi. Kita punya banyak persoalan dalam hidup ini. Mulai dari persoalan ekonomi, persoalan psikologis, persoalan sosial, komunikasi satu sama lain. Kita butuh jalan dalam arti solusi. Solusi itu juga sudah ada dari pengalaman generasi yang terdahulu. Nah, sekarang kita menerimanya dan mungkin mengembangkannya, makin menyesuaikan dengan varian persoalan yang di kemudian hari mungkin muncul. Kita juga butuh jalan dalam pengertian cara. Step by step untuk mewujudkan suatu hal misalnya. Kita butuh jalan dalam pengertian cara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata dengan kata jalan itu sudah tadi kita punya 3 pengertian. Jalan dalam arti sesungguhnya rute tadi yang menghubungkan kita satu sama lain dari wilayah tertentu ke wilayah yang lain misalnya. Jalan dalam pengertian solusi. Kita berjumpa dengan aneka persoalan dalam hidup kita. Dan persoalan itu tidak bisa dibiarkan. Butuh solusi. Dan juga kita butuh jalan dalam pengertian cara. Langkahnya bagaimana. Atau SOP-nya begitu. Nah, dari situ Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita mau diajak pada pengertian jalan yang lebih batiniah, yang lebih rohani, yaitu jalan dalam arti karya keselamatan. Makanya tadi kita bermazmur, dipimpin oleh pemazmur yang memang membidanginya. Tuhan telah melakukan karya besar. Karena maka kita bersukacita. Ketika kita itu dalam dosa Bapak Ibu, dan kita juga percaya oleh karena dosa kita,
Kalau dosa itu dimengerti sebagai hutang, sedemikian besarlah hutang kita sehingga kita sendiri tidak sanggup untuk melunasi. Maka Tuhan telah melakukan karya yang besar. Tuhan telah memutihkan hutang kita. Tuhan telah membebaskan hutang kita. Pertanyaannya, adakah kita seperti pemazmur tadi? Adakah kita bersukacita? Atau seperti pengalaman Israel dalam bacaan pertama. Ketika penduduk Yerusalem itu dibuang, digiring oleh musuh ke pembuangan, lalu Tuhan memerintahkan orang-orang Israel tadi, penduduk Yerusalem melalui nabinya Baruk, supaya mengangkat kepalanya, membuang kain kabungnya. Kenapa? Karena Tuhan akan bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu kamu pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh, tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Jadi penduduk Yerusalem dikembalikan ke Yerusalem oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, jalan dalam arti ini adalah karya keselamatan. Ini dari pihak Allah, inisiatif Allah untuk melakukan karya yang besar tadi, yaitu karya keselamatan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari perbudakan dosa. Karenanya Allah melakukan perbuatan besar. Dan hal itu Bapak Ibu telah dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam perikop yang lain, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan. Tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Aku." Nah, yang kedua Bapak Ibu, jalan dalam pengertian karya keselamatan ini telah dirancang oleh Allah sendiri, dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, yang kedua, jalan dalam arti karya keselamatan itu sekarang dari pihak kita. Maka kita dengarkan tadi dari bacaan Injil, bagaimana nubuat Nabi Yesaya itu diserukan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana nubuat Nabi Yesaya tadi? Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita dengarkan lagi. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Kalau nubuat Nabi Yesaya menyerukan itu dan digaungkan lagi oleh Yohanes Pembaptis dengan baptisan tobat tadi, maka Bapak Ibu saudara-saudari, selain dari pihak Allah telah merancang, melaksanakan karya keselamatan, karya yang besar itu, dari pihak kita juga harus mempersiapkannya. Maka kalau kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ini perkara batiniah. Mari kita sadari Bapak Ibu, hati kita yang kadang berlika-liku. Bagaimana
suasana hati kita kalau hati kita berlika-liku? Bagaimana hati kita kalau berlekak-leku, tidak rata? Setiap dari kita punya pengalaman itu. Ketika hati kita tidak lurus kepada Tuhan. Ketika hati kita berbelit-belit, bulet misalnya. Kita punya pengalaman. Maka seruan Yohanes Pembaptis dengan baptisan tobat harus kita respon Bapak Ibu dengan semangat pertobatan itu. Kalau kita diajak untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ini perkara batin. Bagaimana hati kita itu menjadi lurus, menjadi rata. Lekuan-lekuan atau lembah-lembah dalam hati kita itu diratakan, ditimbun menjadi rata. Saya ingat Bapak Ibu, misalnya perumpamaan tentang penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Seperti itulah hati kita. Ketika benih jatuh ke tanah yang berbatu, kalau hati kita, tanah hati kita berbatu, ya maka benih itu tumbuh dan tidak berapa lama lagi mati. Nah, dari sini kita kemudian merenungkan Bapak Ibu, ada gerak dialek, ya, dialog gitu ya. Tuhan Allah telah melakukan karya yang besar. Tuhan Yesus sebagai pribadi yang diutus untuk menyelamatkan kita. Dialah yang kudus dari Allah sendiri untuk menyelamatkan kita. Dan akan kita rayakan pada hari Natal nanti. Dan masih akan kita nantikan pada kedatangannya yang kedua. Nah, selama kita menantikan kedatangan yang kedua ini, kita mempersiapkan hati kita supaya menjadi jalan yang lurus dan rata bagi Tuhan. Jadi Tuhan telah memerintahkan supaya jalan lurus, supaya kita bisa keluar dari perbudakan dosa. Kita mempersiapkan jalan yang lurus bagi Tuhan, supaya pada kedatangannya yang kedua Tuhan datang kepada kita, dan sungguh-sungguh kita berjalan dalam terang Tuhan. Nah, pertanyaannya selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita mempersiapkan hati kita itu supaya lurus, supaya rata? Maka kita mendengarkan nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini. Rasul Paulus menasihati kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebab Allah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu, dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Mari Bapak Ibu, kita membangun kasih yang makin mendalam kepada Kristus. Mari kita juga mengasihi segala pengetahuan yang benar. Kita di zaman ini, informasi yang semakin gencar Bapak Ibu, kita mungkin banyak memperoleh informasi, pengetahuan apapun. Tetapi mari kita juga memilih pengetahuan yang benar. Selain itu juga pengertian yang mendalam dalam segala hal. Bapak Ibu, semoga kita bisa dengan jeli membedakan antara pengetahuan dan pengertian. Kalau saya menawarkan ke Bapak Ibu untuk membedakannya, pengetahuan itu lebih objektif. Tetapi pengertian itu lebih subjektif. Dalam arti begini. Contoh ya, kalau ada seorang anak, diutus ibunya, tolong ya jaga adikmu sebentar, ibu ada repot gitu. Ngerti ya? Ngerti. Tetapi dia
kemudian bermain sendiri gitu ya, membiarkan adiknya, loh katanya ngerti, tetapi kenapa tidak dilakukan? Jadi kita memilih pengetahuan yang benar, kita mencintai pengertian yang makin mendalam, supaya apa? Supaya kita bisa memilih apa yang baik. Begitu kita memilih dan menghidupi apa yang baik, maka kita akan menjaga kesucian itu, kesucian hidup kita, sampai pada Kristus datang.